Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena barusan Mas Firman bilang intinya cuma seperti itu, cuma sepertinya saya agak sedikit kecewa ya Mas ya. Karena ekspektasi saya lebih tinggi daripada itu. Yang entah itu emang dari Levi Strauss atau kesimpulan sampean pribadi saya tidak tahu ya, karena saya belum baca juga. Saya nggak mau baca duluan Mas, takutnya lebih paham dari sampean. Ini kan pola-polanya Firman ya. Gini pola-polanya Firman. Kita sampai paham ya yang lihat YouTube Simposium. Jadi awalnya saya mikir dari pembahasan awal sampean mengatakan dari tadi, bagaimana kita menganalisis struktur sosial, kita bisa menggunakan terma-terma yang sama, premis-premis yang sama, bagaimana kita menelusuri dari struktur bahasa. Jadi tadi keempat metode yang memiliki kesamaan yang bisa dijadikan dasar dari premis bagaimana meneliti tentang suatu bahasa dan struktur budaya, itu menjadikan landasan kuat bahwa sebenarnya metode bahasa bisa untuk menganalisis struktur budaya, bukan bagaimana menganalisis struktur budaya dari bahasanya. Nah, jadi ekspektasi saya mungkin terlalu tinggi sehingga keren juga sih. Dia bisa menemukan suatu objek yang sama. Bagaimana hal itu bisa menjadi seperti tanda-tanda yang dapat menjadi suatu hal yang dapat diakui secara real. Jadi ekspektasi saya dari tadi seperti itu Mas, agak kesini ya mungkin ya. Nah, tapi kalau ngadep ke sana pas jadi ngemik kan nanti ya. Jadi kan ekspektasi saya kan hancur kan ya. Saya mau mengebela Mas Firman dari tadi loh, kok makin kesana makin gini. Bagaimana kita melihat tadi mencontohkan bagaimana analisis orang Madura dengan orang Jawa Tengah. Oke, gimana kalau saya geser ke orang Jawa Barat? Sekasar-kasarnya orang Madura misalnya, bahasanya kasar. Tapi kita, bahasa sehari-hari kita nggak ada anjing-anjingan Mas ya. Jadi lebih kasar mana ya? Apakah kasar ya? Pengertian orang itu kasar dari struktur bahasa itu dari cara pelafalan atau substansi dari bahasanya seperti itu? Si anjing, misalnya kita nggak punya budaya seperti itu kecuali setelah ada HP gitu. Jadi kita keren-kerenan seperti itu menggunakan itu. Jadi bagaimana? Kenapa menjadi sereceh ini gitu? Apakah memang sereceh ini atau memang ada suatu mata rantai yang putus ya Pak dalam memahami ini semua? Jadi saya agak kecewa soalnya tadi keempat simptom-simptom yang bisa disampaikan ini dari tanda-tanda objek yang tadi kesamaan dalam menganalisis bahasa dan antropologi itu menurut saya ya, karena saya belum baca sendiri, jadi masih menurut saya itu adalah bagaimana kita menentukan objek penelitian ini memiliki kesamaan loh, sehingga dengan metode bahasa sampean bisa menganalisis ini, bukan menganalisis antropologi melalui bahasanya, tapi antropologi itu ternyata terdiri dari struktur-struktur yang sama dengan bahasa. Sehingga menggunakan metode bahasa itu juga mampu. Seperti itu. Ekspektasi saya seperti itu sebenarnya. Ekspektasi saya terhadap kalau Levi Strauss tadi, di mana tadi ada ini bagaimana relasi antar sistem misalnya tadi ya. Antara sistem kekerabatan dengan sistem bahasa. Terus disposisi, oposisi, arbiter dan lain sebagainya sampai yang sebutkan tadi ada 3 ya. Tapi di sini saya nulis 4 karena ada ketidakpahaman mungkin. Tapi bahasa sampean tadi 3 saya masih ingat. Terus selain itu bagaimana sehingga kita kan dari ini semua akan kayak teralihkan fokus kita sehingga katanya Mas Aang tadi seakan-akan kita akan dibawakan ke ranah-ranah linguistik, padahal mau bagaimanapun objek kita itu adalah antropologi ya Mas ya. Mau bagaimanapun objek kita ini antropologi. Jadi kan jadi suatu hal yang rancu. Bagaimana kita menganalisis antropologi dari bahasa? Berarti kan objeknya bahasa dong, bukan antropologi. Tapi kalau kita menganalisis antropologi melalui metode bahasa, tetap objek kita konsisten. Cuma metodologinya kita menggunakan metodologi pendekatan baru dan mungkin ini yang menjadi unik dari Claude Lévi-Strauss. Sehingga kita terbawa tadi bagaimana sekarang simbol sudah kehilangan maknanya. Meskipun antara sosiologi dan antropologi mungkin ada batasan ya. Mungkin kita nggak tahu bedanya antara sosiologi dan antropologi. Tapi kalau dalam sosiologi, simbol itu menjadi realitas. Penjelasan sampean seakan-akan dalam dunia antropologi pun begitu.
Tapi saya nggak tahu. Tapi kalau yang sosiologi saya tahu. Ya, jadi dalam sosiologi kita melihat realitas itu melalui tabir. Ini dalam ilmu sosiologi kita melihat realitas itu melalui tabir-tabir tertentu, nggak bisa melihat melalui observasi secara langsung ataupun lain sebagainya. Ini menurut sosiologi. Karena semuanya itu digambarkan melalui realitas simbolik. Bagaimana kerajaan Inggris sekarang itu memiliki kekuasaan apa Raja Inggris, Ratu Inggris? Ratu Elizabeth memiliki wewenang apa dalam mengatur Inggris? Tidak ada. Karena mereka hanya menjadi suatu simbol tertentu dari suatu kekuasaan. Dan itu sosiologi bergerak di sana. Sehingga kalau dalam antropologi saya tidak begitu yakin gitu. Meskipun kedua-duanya masuk dalam ilmu pengetahuan sosial di SMA, Mas. Tapi bukunya beda ya, dengan struktur bahasa dan terminologi yang berbeda pula. Sehingga ya nggak salah bagaimana kita melihat simbol-simbol tertentu. Kan kita melihat simbol sekarang kayak apa sih simbol-simbol tertentu. Meskipun banyak di antara kita, sebagian dari kita mengejar simbol-simbol tertentu. Tapi dengan masuknya ke dalam zaman postmodernisme menjadi kritik sendiri. Khususnya orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang progres misalnya. Untuk apa mengejar simbol? Toh sekarang sudah zamannya posmo. Posmo kan dihadirkan oleh kemuakan kita antar simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol yang sudah kehilangan maknanya. Sehingga kita melihat ada hyperrealitas. Ada hyper lainnya, hyperseks, hyper homoseksual dan sebagainya. Itu yang menjadi kritik, Mas. Karena ada suatu ekspektasi yang melenceng di sini. Ekspektasi yang melenceng. Karena ketiga dari kesamaan bagaimana menganalisis bahasa dan antropologi tadi itu melenceng penggunaannya bagi saya. Karena nanti akan saya baca lagi. Tapi itu dulu. Selanjutnya ini yang menjadi agak kerancuan. Mungkin dasar filosofis bagaimana dalam membangun metode ini. Konsep dari Levi-Strauss. Bagaimana ketidaksadaran tadi ya. Dia ini hebat sih, ketidaksadaran ya. Takutnya Mas Firman ini sama kayak Mbak Winda kemarin. Apakah ketidaksadaran itu adalah alam bawah sadar atau karena kegoblokan? Kan ada dua, Mas. Sehingga kan kayak naif sebenarnya. Atau ini hanya untuk keren-kerenan bagaimana dia ingin meruntuhkan konsep filsafat modern yang diakui sejak zamannya René Descartes. Aku berpikir maka aku ada, aku sadar maka aku ada misalnya. Sehingga penggolongan ketidaksadaran sebagai suatu bebas intervensi kan cacat. Bagaimana dia mendefinisikan ketidaksadaran sebagai suatu bebas intervensi? Di mana-mana dari dulu karena orang-orang tidak memiliki akal sehat dalam artian ketidaksadaran, dalam dunia ketidaksadarannya justru paling gampang disusupi doktrin-doktrin tertentu, malah menjadi wadah atau tanah paling subur untuk menanam doktrin tertentu, Mas. Entah itu di ideologi, agama dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana ini menggolongkan ketidaksadaran sebagai kondisi bebas intervensi. Sehingga kayak melihat saya lebih baik diintervensi secara sadar daripada intervensi secara tidak sadar, Mas. Ya gimana toh? Kan ini menjadi cacat secara kalau memang tidak ada reasoning yang dapat mengokohkan konsep tersebut, kan ini menjadi kecacatan. Jadi saya tunggu itu, Mas. Bagaimana kenapa Levi-Strauss serta-merta ini berani mengidealkan kalau kata Mbak Winda. Ketidaksadaran itu sebagai kondisi bebas intervensi. Kan cacat sebenarnya. Bagaimana bisa itu bisa diakui gitu? Kan aneh. Aneh ya, Mas ya? Aneh sekali. Apa lagi ya, Mas ya? Banyak soalnya, Mas, sampean itu. Aneh. Ini adalah efek itu, apa? Efek terlalu banyak referensi tapi mikirnya dikit. Kalau dicoret semua itu, apa ini referensi nggak perlu ini. Untuk eksistensi, ingat kalau Levi-Strauss muak sama eksistensialisme ya, Mas. Ya Mas Ari tadi ya. Jadi mungkin itu dulu bagi Mas Firman. Jadi bagaimana itu menjelaskan konsep ini? Apakah memang ada miskonsepsi
Atau memang ekspektasi saya yang terlalu tinggi terhadap Levi Strauss? Karena mau bagaimanapun saya kan penikmat tulisan Kunto Wijoyo. Dan strukturalisme antropologi ini menjadi rujukan-rujukan Kunto Wijoyo khususnya. Apalagi dalam membangun strukturalisme transendentalnya dari konsep punya Kunto Wijoyo. Bagaimana strukturalisme ini harus dihubungkan dengan konsepsi-konsepsi yang bersifat transenden. Ya, saya dulu ya, saya ingin meluruskan ekspektasinya yang terlalu tinggi. Jadi ekspektasinya jangan terlalu tinggi dulu karena ketika nanti jatuh itu akan iya. Iya, kecewa. Suatu kecewaannya itu akan saya jawab sekarang gitu. Jadi itu memang titik poin yang itu yang sebenarnya saya tunggu-tunggu dari tadi gitu. Jadi gini Mas, mana penghapusnya udah? Ini catatan Anda nanti hilang. Gini, jadi emang benar. Jadi kenapa strukturalisme linguistik seperti yang ditunjukkan pamflet simposium itu ya. Itu strukturalisme linguistik berbeda dengan yang dikatakan oleh Ferdinand de Saussure. Begitupun antropologinya itu berbeda dengan Jacobson ya. Jadi gini, menggabungkan kedua perbedaannya gini. Yang pertama adalah bahasa itu mengandung simbol. Kedua, antropologi mengandung simbol. Dalam antropologi ada bahasa. Gini nih Mas. Jadi benar memang suatu kritik dari Levi Strauss itu kan, Levi Strauss itu menganggap bahwa bahasa dari Levi Strauss itu mengandung simbol-simbol sehingga ada tanda dan ada pertanda. Ada suatu simbol yang menunjukkan interpretasi di situ. Begitupun antropologi. Antropologi itu memiliki suatu kegiatan-kegiatan yang itu berisi simbol dan simbolnya itu menunjukkan bahwa menginterpretasikan dari keadaan antropologis masyarakat itu sendiri gitu. Dan di dalam antropologis itu ada bahasa. Nah, di sini bahasa itu memiliki simbol, antropologis memiliki simbol, dan di dalam antropologis itu memiliki bahasa yang bisa kita telusuri. Bahasa itu bisa kita telusuri simbol-simbolnya sehingga menunjukkan keadaan dari antropologis masyarakat itu sendiri gitu loh. Jadi memang benar itu perbedaan sehingga struktur dari dalam bahasa dapat digunakan untuk menganalisis struktur dalam antropologis. Dan di dalam antropologis itu ada bahasa yang kita dapat jadikan sampel untuk menganalisis keadaan dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, untuk ketidaksadaran yang dimaksud adalah ketika dia di bawah sadar gitu. Bukan goblok ya, bukan tolol, tapi ketika dia tidak sadar. Jadi teorinya Levi Strauss itu muncul karena kritiknya terhadap kekecewaan dia terhadap eksistensialisme dan fenomenologi. Jadi katanya jauh dari situ karena itu menunjukkan banyak manipulasi, banyak intervensi. Ketika eksistensialisme yang jadi titik pusat dari penelitiannya teori Levi Strauss itu adalah esensialnya. Jadi itu ketika eksistensial itu banyak manipulasi, banyak apa tadi? Pencitraan gitu. Itu yang dikecewakan oleh Levi Strauss sehingga menganalisis dari substansial ketika dia melakukan secara tidak sadar itu adalah keadaan dia yang sesungguhnya gitu. Bahasa dia ketika dilakukan ketika tidak sadar itu adalah keadaan dia yang sesungguhnya gitu. Saya
pengetahuan saya ketika saya tidak membaca sesuatu itu adalah keadaan saya yang sungguhnya. Beda lagi ketika saya sudah membaca sesuatu dan saya ungkapkan, itu berarti sudah ada intervensi di sana gitu. Jadi ada independensi perilaku itu yang dapat digunakan sebagai bahasa dan simbol untuk menganalisisnya gitu Mas. Seperti yang dicontohkan tadi kan Kunto Wijoyo ya. Kunto Wijoyo emang banyak merujuk pada antropologis karena dia salah satu bukunya Budaya Madura gitu kalau nggak salah ya. Itu memang dia tidak terjun langsung ke sini. Tidak terjun langsung. Dia menganalisis beberapa artikel-artikel dan menganalisis suatu keadaan yang memang ada di sini. Nah dari situ itu tidak ada kepentingan dari sini. Karena orang Madura itu tidak tahu bahwa lagi diteliti gitu. Sehingga yang ada di Pulau Madura itu menunjukkan bahwa keadaan yang sesungguhnya ada dia. Sehingga dari bukunya Kunto Wijoyo itu dapat diketahui, oh kayak gini nih budaya di Pulau Madura gitu. Meskipun dia tidak terjun langsung, itu yang digunakan teorinya Levi-Strauss gitu. Itu sih. Ya daripada cuman berinteraksi pada pemateri terus kan enaknya berinteraksi antar sesama gitu iya, kan ya. mau Iya. berinteraksi antar sesama Mas, tapi sampean selesaikan dulu tanggung jawabnya ya. Jadi gini Mas. Jadi memang seperti itu bolonya Levi-Strauss ya. Jadi saat saya memiliki ekspektasi setinggi itu, berarti saya cocok loh jadi antropolog baru sebagai kritik terhadap Levi-Strauss. Soalnya seakan-akan kalau memang bentuknya seperti itu ya. Seakan-akan ya. Sama kayak mahasiswa S1 ngajuin judul gimana caranya beda dengan judul lainnya. Nggak ada kepentingan lain tuh. Ini apa nih sama ini sudah pernah diteliti dicoret nih. Sehingga ada pemaksaan judul baru. Hanya agar konsep tersebut bisa diakui. Sehingga konsep tersebut menjadi suatu yang bentuknya prima facie bagi seorang Claude Levi-Strauss kan. Untuk menjadi seorang profesor kan harus memiliki konsep yang sifatnya prima facie. Suatu konsep yang benar pure dimiliki oleh dia sendiri. Dia pencetusnya misalnya. Terus dia yang menerapkannya. Ini kalau kayak seperti itu ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi siapa tahu saya menjadi ini antropolog baru. Kalau memang seperti itu ya. Amin. Terus bagaimana sampean jawaban tentang ini barusan tentang ketidaksadaran iyalah sama seperti Mbak Winda lah. Kemarin ya gitu-gitu lah. Jadi kalau kita lihat bagaimana tadi contoh yang saya sampean sampaikan tentang Kunto Wijoyo dalam meneliti Madura misalnya. Karena memang dalam penelitian itu sebenarnya Prof. Kunto itu tidak memiliki akses langsung untuk observasi. Makanya penelitiannya dilakukan secara pustaka sebenarnya. Jadi memang penelitian secara ini mungkin ya, strukturalisme ini dari bahasa-bahasa adalah penelitian yang dilakukan pada masa yang sudah melewati batas lampaunya. Kan Prof. Kunto Wijoyo meneliti Madura dari tahun berapa sampai tahun berapa? Melalui catatan-catatan ya. Sehingga memang apa-apa yang dilakukan dari Claude Levi-Strauss ini berarti dia menghasilkan konsep metodologi yang bersifatnya tidak observasi secara langsung. Dalam artian dia menggunakan sumber-sumber sekunder. Iya Mas? Iya, jawab pakai mic. Iya. Sehingga tapi kalau sampean mengatakan bahwa ini apa tadi sampeannya? Sampai lupa. Tadi yang Kunto Wijoyo kan kalau Kunto Wijoyo itu meneliti Madura, tidak langsung ke Madura, tapi melalui catatan-catatan yang ada di Belanda agar salah satunya karena agar masyarakat Madura nggak sadar kalau diteliti, sehingga kalau sadar kalau diteliti mereka melakukan tindakan-tindakan politis misalnya, sama seperti bagaimana perlombaan Adipura misalnya ya, kalau nggak Adipura penjual-penjual setemenan Mas Sofwan di daerah Timur Lancor itu dibiarkan saja. Tapi setelah ada ini lomba Adipura, tiba-tiba di sana itu dibersihkan. Ya. Sampang dan sebagainya, semuanya kota-kota sebenarnya seperti itu. Apakah itu juga termasuk ini? Apakah memang ada kesadaran yang dimiliki oleh orang-orang itu? Karena dia diteliti terus dia menciptakan sesuatu yang bersifatnya intervensi.
hana untuk berlaku secara politis kan nggak sericeh itu. Sehingga kok kenapa tiba-tiba ini semuanya terlihat naif? Seperti itu Mas. Kok jadi agak gimana gitu ya, rancu. Meskipun memang sistem yang metodologi yang dihasilkan oleh Claude Lévi-Strauss ini memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang memang tidak mungkin dilakukan secara langsung seperti Prof. Kunto. Tapi bagaimana yang tadi etnografi sekarang lebih memilih penelitian secara langsung seperti SNOC misalnya. Secara langsung. Bagaimana ya? Kalau kita melihat itu berarti konsepsi dari metodologi yang dibangun oleh Claude Lévi-Strauss itu hanya bermanfaat untuk penggunaan penelitian yang terjadi di masa lampau. Bagaimana observasi secara langsung tidak mungkin bisa dilakukan kembali. Seperti itu Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini karena kebetulan juga telat ngikutin materi dari awal, jadi mungkin bisa dirangkum melalui pertanyaan ini ya. Kira-kira tujuan secara umum dari strukturalisme antropologi ini apa gitu. Dan secara khusus dari tokoh tersebut itu seperti apa gitu. Mungkin itu aja dulu. Ya, tujuannya ya. Tujuan dari teori Lévi-Strauss itu kembali ke Jadi adanya teori Lévi-Strauss itu kritik, dia kecewa terhadap hasil observasi. Iya itu maksudnya gitu. Jadi itu merupakan kekecewaannya terhadap eksistensialis dan fenomenologis. Jadi katanya dengan adanya teori dari Lévi-Strauss, ya ini. Iya ini akan saya lanjutkan di kalimat selanjutnya Tuan Besar. Kenapa kecewa? Karena lagi-lagi yang saya ucapkan karena eksistensialis itu katanya cenderung manipulatif. Sehingga katanya Lévi-Strauss itu ketika kita anggap meneliti diam-diam ya, kita bisa menemukan suatu kondisi yang real. Jadi substansinya kita dapat. Makanya itu katanya ketika meneliti sesuatu masyarakat itu tidak perlu kita mengatakan bahwa saya akan meneliti gitu. Jadi ketindakan yang tidak sadar oleh masyarakat tersebut itu yang menunjukkan dari keadaan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi tujuannya adalah ingin mengetahui benar-benar yang terjadi pada budaya masyarakat, suatu masyarakat. Sehingga dengan substansi kan ya, kita murni itu mengetahui gitu. Itu perbedaan yang sebelum-sebelumnya. Saya nggak mau dengar kalau nggak pakai mic. Berarti metode Lévi-Strauss ini nggak mungkin berjalan kalau nggak ada observasi secara langsung. Lainnya kan ini menunjukkan bahwa metodologi ini berlaku kepada catatan-catatan sejarah. Tidak. Ya. Kalau kayak Kunto Wijoyo tadi, berarti kan seperti itu. Berarti bagaimana seorang peneliti dapat mendapatkan akses bahasa secara tulisan maupun lain sebagainya kalau tidak ada penelitian observasi secara langsung? Karena memang ini kan berlakunya sebagai penelitian yang menggunakan sumber-sumber sekunder. Karena bagaimana dapat mendapatkan sumber yang primer kalau nggak observasi secara langsung? Justru sumber-sumber sekunder yang tidak melalui observasi secara langsung itu yang menghadirkan kekecewaan. Karena cenderung manipulatif bisa-bisa. Oke, sampean peneliti secara sekunder. Sampean seorang kapitalis misalnya, saya peneliti observasi secara langsung. Saya menggunakan mode autok saya secara marxis dong. Untuk mengumpulkan sumber-sumber yang primer. Terus sumber primer yang saya kumpulkan, sampean analisis. Kan seperti itu. Jadi bagaimana gitu? Tadi penyaji mengatakan bahwasanya
langkah konkret ketika kita ingin mengetahui sebuah budaya masyarakat tertentu, itu kita tidak perlu buka-bukaan, belak-belakan. Kita tidak perlu ya. Tadi gitu ya, sepakat ya. Tadi tidak perlu bahwasanya, tadi tidak perlu seorang peneliti itu mengungkapkan niat peneliti tersebut terhadap orang yang ingin diteliti, gitu ya. Karena itu bisa menimbulkan bias. Istilahnya bias itu kayak semacam bisa saja dibuat-buat. Mending lebih baik itu secara natural, gitu ya, benar. Nah, tapi gini loh Mas, ada dalam etika penelitian disebut ethical clearance. Ethical clearance itu adalah etik, bagaimana kita melaksanakan penelitian secara etis. Nah, salah satunya kita menggunakan informed consent. Informed consent ini adalah salah satu ethical clearance ketika kita ingin meminta persetujuan kepada partisipan penelitian agar dia dilibatkan dalam penelitian. Itu dalam ethical clearance, dan penelitian itu dianggap bisa absah, valid ketika dia bisa menunjukkan informed consent tersebut kepada subjek yang ingin diteliti. Itu bahayanya di situ, nanti tidak ada ethical clearance yang berbahaya. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua gini, saya tetap menekankan pada aspek analisis tadi. Sebenarnya langkah konkret dari Levi Strauss ini dalam melihat fenomena budaya dalam kelompok masyarakat itu seperti apa? Melalui simbol-simbol kayak gitu itu. Langkah-langkah analisisnya itu seperti apa? Apakah cukup sebagai ketika dia melihat simbol? Misalnya bagaimana seorang masyarakat Madura menerapkan tradisi carok, itu kemudian diinterpretasikan sebagai budaya masyarakat yang keras, memiliki watak yang keras gitu. Apakah hanya cukup seperti itu? Nah, karena yang saya baca dari tadi emang sesingkat itu, simpel itu. Levi Strauss memberikan penjelasan bagaimana kita menginterpretasikan sebuah makna budaya masyarakat. Padahal susah loh kita melakukan analisis kebudayaan itu susah. Kita harus melakukan berbagai tahap analisis, terutama dalam ranah etnografi kayak gitu. Kita harus menggunakan analisis domain, taksonomi, komponensional, dan kemudian kita bisa menetapkan term-term dalam budaya tersebut. Ingin tahu lebih jelas, silakan beli bukunya James Bradley itu, etnografi. Di situ jelas bagaimana kita menganalisis sebuah budaya tertentu, gitu. Enggak. Saya mungkin gimana kalau Anda itu menjelaskan terkait substansi dari suatu budaya dalam pandangan Levi Strauss, jika itu memang ada, sehingga biar tidak ada gap pemikiran yang tadi kita gak boleh apa buka-bukaan apa gimana pure gitu ya, mengakui kan mestinya Levi Strauss ada. Misal budaya carok misalkan, tentu bagaimana dia menanalisis substansi dari budaya carok tersebut dari dalam satu masyarakat. Caranya itu gimana sehingga menghasilkan satu kesimpulan bla 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 kayak gini ya. Itu jika ada, dan jika tidak ada mungkin itu jadi kelemahan dari seorang antropologi strukturalis ini kayak gitu. Baru nanti kan ketemu cara penelitiannya. Itu cuma saya terpaksa baca tadi karena awalnya gak membaca gitu, akhirnya membaca kayak. Saya masih bingung. Saya sebagai pengamat misalnya atau sebagai etnografer ya, dalam penarikan kesimpulan itu memang murni 100% atau ada di seorang etnografer atau dari objek penelitiannya gitu. Nah, etnograf lah. Dari objek penelitiannya gitu. Menurut kan seakan-akan dari tadi kita bergantung pada kita gitu sebagai subjek yang meneliti, sehingga terserah kita mau berkesimpulan bla 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 misal. Oh, ini budaya karena pola komunikasinya itu sangat kasar menurut Firman, cuman sering apa katanya Bano tadi bilang anjing apa. Oh, ini budaya masyarakatnya seperti ini. Kan ada di kita kesimpulannya gitu. Tidak memberikan cara
melakukan simpulan yang kemudian objeknya itu dikorek dalam lagi. Apa mengandung unsur ini, apa mengandung unsur apa romansa gitu. Walaupun kan kadang ada salah satu di dalam masyarakat bilang, katakan kalau di Surabaya bilang cuk gitu kan ya. Itu biasa kan ya. Tapi kalau di Malang jangan coba-coba sampean. Itu bilang cuk itu kan enggak bisa kan ya sih. Kan apa? Kita langsung beranggapan, itu orang Surabaya kasar. Padahal cuk itu romansa. Kalau di Surabaya kan panggilan besti gitu kan ya, sama kayak besti kayak gitu kan. Mau kemana cuk kan? Mau kemana besti kayak gitu. Tapi kalau di Malang Anda jangan coba-coba bilang tekonang dicuk misalnya. Itu wah jancuk pasti kayak gitu ya. Pasti kayak marah sih kan Mas ya. Iya pasti marah. Nah, itu yang menentukan apa di saya sebagai etnograf atau memang mau dikorek objek budayanya itu gitu. Karena gak kayak gitu Mas. Iya, sampean enggak usah jauh-jauh ada ini kasar ini manusia enggak. Surabaya Malang, kata cuk di Surabaya itu biasa gitu. Di UTM misal kata Mbak Risti bilang pate itu biasa gitu. Tapi di simposium jadi kasar itu menurut Bano kan pate. Jadi kasar itu di UTM misal biasa menjadi bahasa sebagaimana bahasa itu kayak besti gitu kan ya. Itu mungkin seperti itu misal. Berarti itu gimana Firman menyelesaikan persoalan seperti itu? Itu loh ribet menggunakan pola pendekatan punya Strauss. Sehingga melakukan kesimpulan tadi. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi sebenarnya saya juga sepakat dengan Mas Al itu bisik-bisik gimana sampai saya coba membaca beberapa literatur yang buat saya itu sebenarnya dari cara penyampaian Mas Firman itu kalau bagi saya itu terlalu ingin menggebu-gebukan ini loh strukturalisme antropologi Levi-Strauss itu. Yang seharusnya kalau bagi saya pribadi dan hasil bacaan tadi harusnya strukturalisme antropologi ini menjadi alat bagaimana kita menemukan hal makna yang paling mendasar loh hubungan antara interaksi antar manusia dengan budaya. Jadi memang perlu diurai antara apa itu manusia berdasarkan strukturalisme Levi-Strauss dan juga budayanya dan sebagainya. Hingga di sana kita untuk menganalisis seperti misalnya kita membaca kebudayaan. Saya rasa dimanapun daerahnya kalau daerah pesisir itu bahasanya biasanya kasar. Dimanapun itu daerahnya kalau sudah daerah pesisir itu bahasanya cenderung lebih kasar. Apakah ya keras gitu. Karena dengan itu kalau kita hanya mengambil substansi yang sebegitu sempit, kita akan memaknai seorang yang hidup di daerah pesisir berarti mereka itu adalah orang yang keras, kasar lain sebagainya. Itu justru kesimpulan yang terlalu dangkal gitu. Kalau hanya sebatas memaknai segala sesuatu hanya dari simbol dan bahasa lain sebagainya. Meskipun tidak menutup kemungkinan karena memang Levi-Strauss ini juga dibangun dari pemikiran Ferdinand de Saussure gitu loh. Yang semuanya dilarikan ke apa itu? Suatu yang sifatnya simbolik, suatu yang sifatnya bahasa lain sebagainya gitu. Mungkin hanya itu di saya. Mas Ariel mungkin dari kekecewanya Cik. Ya karena memang dari awal di penjelasannya agak menarik ya. Karena yang selalu diucapkan dari tadi adalah tolak ukurnya itu ketidaksadaran. Jadi dari situ saya menyimpulkan sudah tidak menarik sama sekali. Apalagi tapi dari apa yang ditanyakan sama teman-teman barusan itu juga sebenarnya kan memang juga apa ya dari awal memang ya seperti itulah penarikan kesimpulannya Strauss ini. Karena kan tadi juga disebutkan ya di awal itu ketidaksadaran dengan a priori. Tapi mungkin coba dijelaskan di situ di a priorinya itu. Walaupun ini menurut saya juga bukan suatu apa ya, bukan suatu yang objektif gitu untuk menarik sebuah kesimpulan. Ya itu apa kekurangannya itu kan
menyediakan seperti observasi langsung sehingga ya apa ya, ya gak menarik lagi. Terus apa lagi ya? Cuman kayaknya sedikit ada pencerahan juga kalau saya mengingat-ingat apa yang disampaikan. Karena kayaknya juga bertentangan dengan di awal, kayaknya ya. Kayaknya dari apa yang saya tangkap kayak ada suatu yang bertentangan. Tadi juga disebutkan ketidaksadaran a priori. Yang menurut saya tadi barusan juga itu agak cacat gitu ya. Tapi ketika mengingat-ingat apa yang tadi disampaikan, kayak yang mencontohkan sebuah melihat kucing, kok kenapa itu bisa disebut disebut kucing gitu. Nah itu kan, coba kayaknya itu jadi kata kunci yang bisa menjawab dari termasuk a priori itu, dari yang katanya tadi mengeneralisir suatu kesimpulan gitu. Itu kan kurang penjelasan, kayaknya itu bisa jadi kata kunci atau jawaban berangkat dari situ gitu. Coba itu penarikan kesimpulannya atau apa ya? Seperti apa sih metodologi sehingga agar melihat sebuah simbol, padahal tadi itu sudah dicontohkan baik sih kayak gitu, itu lumayan jadi jawaban. Cuman kayak apa sih metodologisnya yang lebih formal itu seperti apa? Yang penarikan kayak contoh kucing sehingga kita tidak semena-mana apa landasan kita menyebut itu kucing. Kenapa enggak ayam kan gitu kan tadi? Ya itu coba gimana? Cek. Ya sangat menarik diskusinya ya. Semakin sore ini semakin terbuka kita logikanya gitu kan. Ini sebenarnya yang saya harapkan teman-teman. Berawal dari pertanyaannya Prof. Haking. Coba lagi dulu Mas. Berawal dari pertanyaannya Prof. Haking itu etika ethical clearance gitu kan ya. Jadi dalam etikanya itu memang kita perlu pamit dulu kan. Ketika diizinkan kita itu bisa mencantumkan namanya. Ketika tidak diizinkan kita tidak usah mencantumkan namanya. Dan ketika kita meneliti sesuatu atau seseorang, kita tanpa sepengetahuan itu merupakan melanggar etika katanya. Nah, itu memang merupakan kekurangan dari teori Levi-Strauss itu. Tapi saya sebagai Straussian, ya ini akan saya jawab. Ya ini akan saya jawab Mas. Jadi kalau saya jadi posisinya Straussian ya, kita memang harus meneliti dulu untuk menghasilkan sesuatu yang objektif dan substansial dari masyarakat itu. Urusan itu nanti etika itu baru kita pamit kemudian. Ya, sehingga tidak menghilangkan etika itu. Karena memang metode yang diberikan oleh Levi-Strauss itu pada tahun pakai mic, saya nggak mau dengar kalau pakai mic. Kayak gini Mas, etika clearance ya. Bukan persoalan pamit atau enggak. Ini kayak gini, saya meneliti di salah satu puncak Bogor misal. Di sana ada beberapa cewek perempuan itu pakai cadar dan ternyata itu profesinya sebagai lonte misal, sebagai apa namanya? Lonte. Atau yang terjadi kemarin lah, yang viral. Yang Bria itu, yang menulis buku ya, Jatah Mantan. Ya, dia kan dikritik oleh netizen. Ngapain ini? Loh, tapi dia
Karena dia punya etika clear, dia harus vulgar loh, menyampaikan temuannya. Ini loh temuan saya, ternyata budaya remaja hari ini masih memiliki jatah mantan gitu. Walaupun sudah putus sama mantannya minta jatah. Lah itu kan kayak gitu. Nah, bagaimana kita gak harus buka-bukaan katanya tadi kan? Iya kan ya? Lah itu bukan persoalan pamit atau enggak, bukan etika. Etikanya di situ, Mas. Iya, Etikanya salah di satu. pamit itu. Ya. Salah satunya pamit lah. Kalau bilang individual muda masyarakat kan. Adanya buku Kuntuwijoyo terhadap Madura bukan tidak menuai kritik oleh orang-orang Madura yang sedang kuliah atau menjadi intelektual. Bisa, loh kok bisa Kuntuwijoyo itu begini-begini. Dia mengungkap bagaimana orang Madura itu yang sangat tidak memiliki kehormatan misalnya. Karena bersekongkol dengan Belanda. Di dalam sejarahnya itu ada. Dalam bukunya ditulis seperti itu. Sehingga watak orang Madura itu mudah menjadi penjilat. Lah kita kan berontak. Tapi itu clear bahkan ada bukti sejarah. Bagaimana seorang kerajaan yang di Bangkalan? Kerajaan dulu ketika yang kerja sama dengan Belanda, Cakraningrat yang kerja sama dengan Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya kan diulas. Toh walaupun Pamekasan secara Sumenep misal dia nggak terima ditulis sejarah seperti itu oleh Kuntuwijoyo karena kiblat kerajaannya itu Sumenep itu kepada Mataram yang memberontak terhadap Belanda. Sehingga kesimpulannya tidak mewakili Madura. Kan kayak gitu kritikannya. Yang kata kasarnya yang penjilat itu Pamekasan ke barat gitu kan. Yang kerjasama dengan kolonial gitu. Lah, tapi itu temuan gitu Mas. Tapi sangat rentan untuk itu maksudnya yang tidak kita sebagai peneliti gak harus apa tadi katanya terbuka ya. Apa katanya Firman tadi? Pamit. tidak pamit, tidak apalah. Yang penting lah wes lah sampaikan itu. Lah itu gimana tanggapannya? Anyar boleh lah. Pakai mikrofon. Seharusnya Anda itu sebagai peneliti yang lulu lalang sudah menerbitkan karyanya di mana-mana itu seharusnya sudah lebih paham daripada kita tentang ethical clearance. Informed consent itu seharusnya lebih paham. Kalau tidak paham itu bagaimana Anda berinteraksi dengan subjek penelitian Anda? Ya, udah mulai. Jadi gini, memang seperti yang saya katakan tadi itu kekurangan dari Levi-Strauss. Dan alternatif dari saya adalah kita itu meneliti langsung terjun tanpa pamit terlebih dahulu. Karena kenapa? Itu hasilnya bisa lebih substantif gitu. Tidak ada pencitraan, tidak ada apa gitu. Jadi hasilnya lebih murni, itu menurut saya. Sehingga nanti untuk etikanya itu kita bisa pamit ketika telah melakukan penelitiannya. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan. Jadi bukan pamit dulu baru penelitian, tapi penelitian dulu baru pamit. Itu sih kalau menurut saya dalam mengatasi penelitian-penelitian yang secara kompleks seperti itu. Jangan dilanjut. Iya, jangan dilanjut maksudnya penelitiannya. Iya kan jangan dilanjut maksudnya penelitiannya gitu. Amit ke situng nang, kan bagi ke situng nang. Apa amit ke satunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Itu Mas Ali udah pulang, padahal saya ingin menjawab pertanyaan itu lebih kompleks punya Mas Ali gitu. Punyanya Mas Ali dulu ya. Biar nggak melompat katanya logikanya gitu. Biar runtut. Jadi gini. Saya sangat menyayangkan ketika bantahan-bantahan dari teman-teman itu adalah kasus. Apa kasus kejadian khusus? Jadi sebenarnya teorinya dari Levi-Strauss itu yang dijelaskan dari tadi ya mengenai materinya, dia itu kesimpulan-kesimpulannya itu memang lebih kepada peneliti itu sendiri. Sehingga untuk kesimpulan lebih murni, dia itu menganalisis atau meneliti suatu masyarakat itu secara diam-diam agar substansinya ketahuannya gitu. Jadi ketika kita secara eksistensialis meneliti itu ketika banyak pencitraan atau hal-hal lain itu kesimpulannya itu dapat salah katanya. Berbeda ketika diam-diam dan hasilnya itu lebih murni gitu. Karena ketidaksadaran saat dia diteliti itu menunjukkan bahwa kesimpulan yang dibangun itu lebih relevan. Tapi lagi-lagi kita harus kembali kepada siapa yang meneliti gitu. Memang puncak penelitian dari kesimpulan itu tergantung dari peneliti itu, bukan dari orang tersebut gitu. Tapi kita perlu lihat sekelas antropologi yang penelitiannya memang sangat kompleks katanya Prof. Haki, itu kita harus melihat siapa ini yang meneliti gitu. Sehingga kesimpulannya, oh orang itu bukan kompeten. Kesimpulannya bisa diragukan gitu kan. Karena cara menarik kesimpulannya, jangan kalau gitu. Ya anggaplah linier gitu sama pengalaman, tingkat pengalamannya dari pengetahuannya juga gitu. Itu beralih kepada pertanyaannya Mas Aril. Jadi lagi-lagi saya sebutkan bahwa di sini Levi-Strauss banyak menghadirkan analogi-analogi kesamaan antara manusia dengan bahasa, antara peran manusia, peran antropologis dengan linguistik gitu. Jadi seperti kita itu secara linguistik itu mengatakan, itu kucing. Kita udah percaya aja, sehingga masyarakat pun juga banyak percaya. Dan ketika kita mengatakan itu anjing, padahal itu kucing itu, masyarakat itu nggak percaya. Itu analoginya seperti kita kepada masyarakat itu. Kita dari kecil udah dibilang bahwa kamu itu anaknya si A gitu. Saya nggak pernah Sipul. Saya tidak perlu untuk mengatakan bahwa ayo saya nggak percaya. Mari kita dulu. Mari kita tes DNA dulu itu. Itu katanya nggak perlu, sehingga analogi-analogi itu bisa dikatakan kebenaran-kebenaran yang ada itu tidak perlu dipertanyakan lagi, karena memang dari bahasa itu dianggap benar dan dari struktural itu dianggap benar. Contohnya kayak yang tadi kan menikah bersaudara gitu. Itu tidak boleh menikah bersaudara gitu. Jadi masyarakat itu nggak perlu menelisik lebih lanjut kenapa itu tidak boleh, tapi dengan pengakuan atau secara kompleks itu diakui bahwa memang tidak boleh, masyarakat tidak perlu melakukan itu. Ketika melakukan itu, maka akan ada cemooh, akan ada ketidakterimaan dari sosial gitu. Jadi peran dari menganalisis suatu bahasa dan peran dari menganalisis suatu masyarakat masyarakat antropologi itu katanya sama, sehingga bisa diterapkan bagaimana menganalisis bahasa dan bagaimana menganalisis antropologi dari simbol-simbol yang ada gitu katanya. Masuk dikit ya. Saya akan membawa sedikit pembahasan kepada kajian neuroscience kognitif ya. Kajian neuroscience kognitif. Jadi gini, berbicara masalah kognitif seorang, pola pikir seorang ketika kasusnya tadi kucing ya. Nah, studi kasusnya kucing. Jadi menurut pemantik tadi mengatakan bahwasanya seseorang itu akan langsung paham bahwasanya ini adalah kucing melalui faktor kebudayaan. Sepakat ya, benar ya? Oke. Nah, tanpa kita sadari, itu adalah permainan kognitif, neuroscience kita. Ada cognitive stage dari biasa. Itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ketika kita pada masa bayi, kita tuh disebut dengan pola pikir kognitif asimilasi, penyesuaian, di mana ketika kita disajikan dengan
dengan hewan, gambar hewan, misalnya gambar kucing berkaki 4. Tapi ketika dia disajikan sapi, dia akan bilang bahwasanya itu adalah kucing. Itu adalah tahap asimilasi pertama. Tidak langsung dia langsung paham bahwasanya itu adalah kucing. Nah, baru itu adalah tahap kedua. Tahap kedua itu adalah akomodasi. Tahap akomodasi itu adalah tahap ketika sudah dikasih tahu bahwasanya tidak semua yang berkaki 4 itu adalah kucing, tapi juga ada sapi, badak, kuda nil atau sebagainya. Dia akan langsung menjawab seperti yang disajikan tadi. Nah, berbicara hal itu, di sini kekurang sepakatan saya bahwasanya pola pikir seorang itu tidak selalu diinjeksi melalui culture budaya-budaya yang ada di sekitar kita sehingga dia langsung paham, tapi perlu melakukan step-step tadi. Itu tradisi-tradisi dalam pola pikir manusia, gitu. Mbak Risti? Ya jadi cek enak ya, oh enak. Cuma dipegang Firman ya mic gak enak. Nampek emang. Kalau nggak cerdas dikit aja nggak mau mic nih. Coba ya satu-satu lagi. Cuma ke Firman gak hidup nih mic nih. Canda Firman, canda. Jadi, oh iya. Tapi sampean kan punya kan poinnya strukturalisme itu kan ya. Jadi salah satu inti dari strukturalisme itu meneliti apa yang nggak tampak. Iya, karena kenapa ya berani-beraninya ya. Levi-Strauss ini menyimpulkan bahwa ini memiliki kesamaan dengan bahasa karena memang yang di cowok til nih namanya nih. Cowok. Maaf til. Ya nggak apa-apa sih. Takut banyak yang cemburu soalnya masyarakat simposium di luar sana banyak yang fans saya Mas. Pola-polanya Firman lagi, maaf. Jadi inti dari strukturalisme itu meneliti apa yang nggak tampak, struktur bagaimana suatu itu terstruktur ya. Sesuatu itu, objek tertentu itu memiliki struktur-struktur tertentu, bagaimana menentukan eksistensinya dirinya. Sama, makanya berani-beraninya dia menyimpulkan bagaimana antropologi itu terdiri dari struktur-struktur yang tidak tampak itu. Sama seperti bahasa, terdiri dari struktur-struktur yang mengatur bagaimana penggunaan bahasa tertentu. Nah itu ya, kalau kita lihat dari sampean dilihat tadi, itunya tidak kayak nggak ada pembahasan seperti itu. Bagaimana kalau sampean mencontohkan ya karena baca ya bukan pembahasan sampean, pembahasan ini itu sumber bacaan sampean ya. Tadi itu sebenarnya sudah sedikit menjelaskan bagaimana struktur dari relasi antar bahasa dengan struktur relasi antar kekerabatan antar manusia itu kan ada. Semuanya sama-sama tidak bisa ditentang atau ada oposisi tertentu. Bagaimana kita dapat mengkategorisasikan ini bahasa yang bersifat positif atau ini kerabat kita, ini bukan kerabat kita. Nah di situ kan ada struktur-struktur tertentu dalam. Nah ini nggak ada pembahasan ke sana sama sekali dari tadi. Termasuk yang menjadi paling parah misalnya dari contoh dari perilaku sosial yang sampean simpulkan tadi. Sehingga ini bukan membentuk suatu inferensi, sampean membentuk suatu falasi Mas. Tapi nanti saya tahu bahwa tujuan sampean itu sengaja saya begitu. Apakah di sini akan ngangguk-ngangguk untuk ngetes? Dan saya paham pola-pola seperti itu ya. Tapi intinya ya gini, inces itu. Sampean tadi berani-beraninya menggolongkan bahwa tidak perlu penjelasan inces itu. Loh, sampean nggak sadar diri, masyarakat modern kita tidak bermental seperti itu. Sebagai dasar dari bagaimana menentukan logika berpikir mereka masing-masing. Dan faktanya ya kalau sampean merujuk pada dulu tidak perlu penjelasan inces, itu perlakuan yang agak sebenarnya paradoks. Kenapa inces pada zaman dahulu itu dilarang dalam konteks sosial, sedangkan dalam konteks kekerajaan itu melegalkan inces. Bahkan raja-raja itu kenapa banyak yang cacat? Karena perilaku inces. Sehingga pada saat ini sains terkini khususnya dalam bidang biologi menjelaskan bahwa perilaku inces itu diakibatkan karena kesamaan gen ya. Sehingga ada kromosom ya, sehingga cacat dalam melakukan belah diri dan lain sebagainya. Nah, sehingga falasi sampean dalam menjelaskan bahwa itu tidak perlu dijelaskan secara ilmiah itu tidak relate dengan konsepsi sekarang pun masa lalu karena soalnya itu berlaku politis. Faktanya raja-raja zaman dahulu inces. Bagaimana Fir'aun inces.
Bagaimana? Nggak usah ke situ. Kita masyarakat Madura masih agak inces. Orang-orang kaya itu inces karena ada suatu ketakutan dari pendekatan ekonomi, redistribusi kekayaan yang dia miliki secara warisan itu dapat kesebar kemana-mana. Di samping selain dari golongan darahnya. Kok golongan darah? Apa itu namanya? Apa itu? Iya, satu aliran darah, apa itu namanya? Keturunan murninya seperti itu. Jadi bagaimana? Nasab. Iya, nasab ya. Jadi bagaimana itu, Mas? Sehingga kalau melihat dari tadi yang dikatakan dari Prof. Fakih, apakah budaya membentuk manusia seperti misalnya? Apakah budaya membentuknya? Iya, manusia newbie. Orang simposium kalau dibentuk sama budaya jangan ke sini. Malu-maluin simposium kan seperti itu ya. Kan ada dua nanti, manusia terbagi jadi dua. Ada yang terpengaruh budaya, ada yang nggak puas dengan budaya. Sehingga lahirlah klasik, neoklasik, modernisme, postmodernisme dan lain sebagainya. Itu kan ada dua kutub yang membedakan. Kalau katanya Mas Firman nggak mau Mas kalau nggak pakai mic, silakan kasih mic. Dia tidak pernah membahas pergeseran budaya. Tulis di pasif. Iya kan? Bagian pantang ya? Ini dikira enggak ramah feminis. Bagian yang anti feminis. Baris berapa menit baris? Bagi saya ya itulah kelemahan dari Strauss. Dia tidak pernah memang menyinggung persoalan perubahan budaya, pergeseran budaya. Kan budaya kan tidak paten Mas Firman, pasti bergeser. Ya, gimana Mas bahasanya? Akulturasi. Nah, itu dari sosiolog kita, sosiolog postkolonial. Sosis ya. Loh, Tidak seperti itu, Mas. saya gak menemukan dari Strauss itu bagaimana dia membahas pergeseran budaya misal. Iya, tapi bukan di situ poinnya. Jadi bukan di situ poinnya, tapi katanya dari Strauss itu kan tadi dijelaskan bahwa masyarakat itu membentuk budaya, budaya itu membentuk masyarakat baru. Seperti yang dikatakan oleh Bano tadi, ada masyarakat yang memang terbentuk oleh budaya dan ada yang melawan budaya. Nanti yang melawan budaya akan membentuk budaya sendiri gitu. Jadi seperti itulah siklusnya. Bahkan katanya Levi-Strauss itu dari suatu perubahan yang kompleks dari budaya, ketika ingin meneliti tentang budaya sekarang, ketika ingin meneliti budaya saat ini di Madura gitu, jangan pakai data-data yang terjadi di masa lampau, karena katanya itu ada sudah banyak pergeseran budaya dari pergeseran masyarakat yang ada gitu. Sejarah itu nggak berlaku berarti ya? Sehingga sejarah itu perlu dilibatkan. Iya itu. Anda menyampaikan perihal struktural tersebut. Iya, makanya Iya gini maksudnya lah. Ya. Memang kritiknya Levi-Strauss itu di sejarah dan histori. Itu memang kritiknya. Itu alasannya kenapa itu tidak dilibatkan, karena itu katanya budaya memang selalu berubah seiring berubahnya zaman. Maka strukturalis yang dimaksud itu adalah ketika suatu cara yang di dalamnya unsur-unsur individual suatu bahasa tertentu diatur oleh unsur-unsur tersebut. Jadi ada aturan-aturan di sana dan setiap aturan itu setiap periodisasi itu berbeda. Makanya dalam Levi-Strauss itu juga mengenal tentang periodisasi. Kapan yang diadakan penelitian itu gitu? Kapan budaya itu terjadi di suatu wilayah? Kapan gitu? Nah, dari situ kan sejarah itu memang menunjukkan budaya, tapi bukan budaya saat ini. Sejarah yang dulu itu menunjukkan budaya yang dulu. Keadaan sekarang menunjukkan budaya yang sekarang gitu punyanya. Jadi ada periodisasi dalam penelitiannya Levi-Strauss itu. iya Mas paham. Ya udah kalau paham diam. Tapi sampeyan aja yang cara menyampaikan itu yang nggak begitu paham. Maksud aturan-aturan itu aslinya Strauss itu ingin mengungkap hal yang abstrak. Aturan itu abstrak. Karena kenapa? Dia juga dipengaruhi oleh filsafat materialisme. Semuanya dapat diukur dan diverifikasi.
fakta itu, budaya itu punya hal esensial, Mas. Kenapa ada budaya? Karena ada hal esensial, tidak sekedar misal Mbak Risti memberikan pertunjukan seni tari misalnya, tari jaipong. Tidak hanya sekedar gerak, tapi itu ada hal-hal yang abstrak, Ingin tersembunyi di balik itu. Lah itu dalam tanda kutip bahasa kita itu yang disebut dengan aturan. Lah itu untuk mengungkap itu, bukan tidak perlu sejarah, perlu. Kenapa? Karena untuk mengetahui hal itu juga perlu data-data yang sudah ada sebelumnya, dan itu disebut historis atau sejarah. Nah, tapi yang terpenting juga, kenapa saya katakan dia terus kelemahannya tidak terlalu mempertimbangkan pergeseran budaya. Mengapa budaya itu bergeser dan siapa yang menggeser budaya itu? Apakah kalau kita pakai punya Marxis atau materialisme lah, jelas gerak yang mengubah manusianya atau alamnya, dan maka peran ekologi sampean itu nggak pernah. Padahal kalau Anda baca buku yang kemudian muncul antropologi struktural, itu karena pemahaman terus dari antropologinya itu digabungkan dengan ekologi sehingga muncul antropologi struktural. Kalau sampean nggak percaya, nggak usah jauh-jauh, buka Kompas, dan itu lengkap dengan apa namanya? Yang dimaksud Firman tadi keberapa itu apa, literatur ya dengan daftar pustakanya itu ada. Nah, ekologi sampean tidak pernah membahas bagaimana alam. Terus itu memandang alam seperti apa, entah hal permanen seperti ini alam itu adanya. Kalau manusia bisa berubah-ubah. Misal Mbak Risti sudah baca punya Yuval ya terkait budaya mana. Oh, manusia sepien seperti ini, homo ini. Dan alam itu ya tetap kayak gini. Ya. Kan kayak gitu, Mbak ya. Lah itu yang dimaksud Anda itu tidak, sehingga dari tadi sama dengan bahasa terus gitu. Metodenya memang pakai bahasa bisa dengan strukturnya. Oh, bahasa itu ada objek, ada subjek, dan mungkin ada polanya seperti ini. Dan kita memahami manusia bisa kayak gitu. Kan enak tuh. Ini lebih kita gampang gitu, sehingga nanti jelas budaya itu apa berbeda dari bagian dari alam itu kan sampean yang tegas saja. Budaya itu bukan dari bagian alam misal, dan bukan bagian dari manusia, budaya, alam. Kan enak tuh. Oh jelas alami seperti ini, ada gerak sosial. Sehingga nanti memberikan kesimpulan struktur sosial menurut Levi-Strauss adalah bla 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 bla. Jelas kayak gitu, Bos. Kan enak tuh. Dari tadi struktur sosial menurut Strauss itu apa yang terkini lah. Walaupun kita nggak usah yang lampau, yang sekarang gitu. Itu sih. Gitu kan. Misal kalau bahasanya Mas Aang tadi gitu kan, benturan antar budaya, maka yang menjadi misal apakah terbentuk suatu budaya baru tergantung dari kesepakatan antar orang tersebut gitu kan, antar orang penganut budaya tersebut gitu. Misal ya Kak, saya gitu kan mempunyai budaya misal ya, karena kan memang budaya itu kesepakatan gitu kan, kesepakatan dari suatu wilayah gitu kan. Jadi kalau misal di Belumpungan, kesepakatan budaya Belumpungan, orang Belumpungan ini gimana gitu kan. Misalnya sepakat bahwasanya orang Belumpungan mempunyai budaya sekian gitu kan, apa A gitu kan misalnya. Berbenturan dia ketika misal Mas Aang pergi ke daerah pesisir Tanjung misal. Tanjung dia menemukan budaya baru, dia membawa budayanya sendiri gitu kan. Yang pasti apa yang akan terjadi oleh Mas Aang tadi gitu kan. Dia akan terpengaruh oleh budaya yang mana lebih kuat gitu kan, atau lebih dominan dari dia. Pasti itu gitu kan. Nah, apakah itu akan berlangsung lama ataupun tidak gitu, tergantung dari manusianya tersebut gitu kan. Dia itu akan menyepakati ketika hanya di tempat tersebut, atau dia akan membawa pulang gitu kan budaya tersebut dan membentuk budaya yang baru. Karena budaya ini, kalau saya bisa mengatakan budaya ini dinamis gitu kan. Budaya itu dinamis. Tapi persoalan tempat gitu kan.
Karena ini kesepakatan ya. Kesepakatan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat tersebut gitu. Sesuai dengan tempat tersebut gitu kan. Bisa saja orang yang dari pesisir gitu kan. Bisa saja halus. Orang yang awalnya orang pesisir bisa saja kalau disepakati tadi ya. Dia wataknya keras atau lain semacamnya. Bisa saja dia halus ketika dia itu pindah ke budaya yang halus gitu kan. Karena budaya yang menjadi apa ya? Yang menjadi subjek dari budaya itu adalah manusia gitu kan. Dan yang menjadi objek dari budaya itu adalah alam gitu. Jadi tempatnya dia gitu kan. Ya namanya juga subjek manusianya itu sudah dinamis gitu kan. Alamnya yang tidak dinamis. Makanya dia dijadikan objek gitu kan. Subjeknya bisa berubah-ubah gitu kan. Tapi tetap budayanya tidak bisa berubah gitu. Itu mungkin. Berarti sampai kapan? Sampai dia mengikuti yang dominan gitu ya? Oke. Saya ingin mendengarkan dari Mbak Dian. Gimana Mbak Dian sebagai agrobis? Apakah manusia dari budaya itu dapat sampai kapan dikatakan berbudaya ya? Saya ingin dengarkan punya Mbak Dian juga. Mbak Via ya. Misal Mbak Dian kan sama Mbak Via kan merantau ya, kuliah dan mempunyai budaya sendiri yang dibawa dari rumah dan menemukan budaya baru. Sampai kapan Anda itu dikatakan punya budaya baru gitu? Sebenarnya kan kalau dalam budaya itu tidak terpatok, kebudayaan saya akan berubah karena saya pindah ke suatu tempat. Tapi saya juga bisa merubah budaya yang ada di suatu tempat itu. Atau mungkin saya melahirkan budaya baru dengan bertemunya budaya saya dengan budaya orang lain. Itu menurut saya. Marah, nyonyo. Mbak Dian gimana Mbak Dian? Jangan dulu Mas. Kenapa? Jangan canggung Mbak Dian, bebas Mbak Dian. Pak Listi. Mas. Anam ya Budaya bisa berubah. Budaya bisa berubah. Budaya masyarakat. Penganut-penganutnya itu bukan budaya. Dan Budaya kan biasanya budaya itu yang dominan, yang dikatakan budaya baru itu kata orang-orang. Lebih condong kemana? mungkin bukan budayanya yang berubah, karena itu habit kan. Kalau habit bisa berubah, tapi kalau budaya itu kan common sense. Jadi kebiasaan masyarakat yang dimana itu ada ideologi-ideologi di dalamnya. Terus misalnya di negara kita gitu loh, di masyarakat kita menganut sistem patriarki. Sistem patriarki yaitu ada kebiasaan budaya bahwa sebaiknya perempuan di rumah. Seharusnya kita harus tahu dong kenapa perempuan harus di rumah. Di sana kan ada ideologi patriarki yang dimasukkan di pemahaman itu. Kalau budaya masyarakat kan sulit untuk dirubah ya Mas. Jadinya kalau seumpamanya manusia, yang saya bingungkan itu, kalau manusia begitu pindah di sebuah kebiasaan baru di sebuah tempat baru itu kan mungkin tadi Mas Faiz contohnya ya kan kuliah di Malang gitu mungkin Mas Faiz bisa merasakan culture shock gitu karena budaya yang berbeda dengan dirinya gitu. Jadi ya dia culture shock. Dia merasa Cek. Saya ingin meluruskan ya, saya sebenarnya pernah melakukan riset di bidang itu. Perpaduan pertemuan antara budaya yang berbeda itu disebut dengan akulturasi. Nah kalau kita ingin memahami lebih lanjut, akulturasi silahkan baca tulisannya John Berry. Ada Profesor Emeritus dari Queensland, Australia itu. Nah, yang dimaksud dengan akulturasi
itu dibedakan menjadi 4 tipe. Ada asimilasi, ada segregasi, marginalisasi, dan juga integrasi. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi itu terjadi ketika seseorang menolak budaya asli dan ingin mempelajari budaya baru yang dominan di tempatnya dia sekarang. Itu yang disebut asimilasi. Yang kedua itu adalah segregasi. Segregasi itu adalah ketika seorang tersebut menolak budaya dominan di tempat dia migrasi dan tetap mempertahankan budaya aslinya. Itu disebut segregasi. Dan yang ketiga itu adalah marginalisasi. Marginalisasi ini adalah ketika seorang menolak dua-duanya, budaya di tempat aslinya dan juga budaya di tempat dia berada bermigrasi, sehingga dia akan termarginalisasikan. Nah, dan yang keempat ini adalah integrasi. Integrasi ini adalah terjadi ketika seorang ingin mempertahankan budaya aslinya dan juga ingin mempelajari budaya di mana tempat dia bermigrasi. Nah, sehingga ini yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan multikulturalisme. Nah, itu larinya ke situ nanti ketika ada proses akulturasi, pertemuan dua budaya, larinya pada 4 itu. Entah itu mau segregasi, asimilasi, separasi, dan juga mau integrasi, itu akan terlihat nanti. Berarti nggak ada masyarakat yang tidak berbudaya ya? Tidak ada. Kalau ini bisa dilakukan secara individu atau bagaimana Mas? Soalnya kan Individu budaya kan, dan kelompok, atau dua budaya atau lebih itu bisa. soalnya kalau budaya kan sudah melekat di masyarakat, maka bisa jadi terjadi marginalisasi itu tadi. Walaupun kita nggak menolak, tapi kita tidak, misalnya kita mau menerapkan budaya kita gitu. Tapi kan malah kita ditolak gitu loh Mas. Kita dianggap asing, kita liar dan lain sebagainya. Bisa jadi kita dimarginalisasi. Integrasi itu akan terjadi ketika kedua-duanya sama-sama menerapkan melting pot tadi. Keduanya sama-sama memiliki kerelaan. Orang yang memiliki budaya asli itu rela apakah dia ingin mempelajari budaya baru. Begitupun sebaliknya, orang yang berada pada budaya dominan tempat dia migrasi juga rela bahwasanya budayanya juga menerima orang baru. Itu akan terjadi sebuah integrasi. Kalau seumpamanya ada generasi ketiga gitu Mas, misal sampean dari Jawa, terus istri dari Sumatera, terus tinggal di Jakarta, itu gimana? Apakah itu bisa disebut itu apa? adalah Mas? fenomena akulturasi juga. Karena akulturasi ini tidak hanya sebagai fenomena budaya, tapi juga sebagai fenomena psikologis. Itu. Silakan lebih lanjutnya baca John Berry ya. Saya pernah meneliti di bidang itu, John Berry itu. Ada juga Graves, itu silakan baca. Iya, cek masuk. Saya sebenarnya gini Mas, berangkat dari apa yang juga disampaikan sama materi terkait dengan hal dasar yang melatar belakangi strukturalisme antropologi ini. Jadi memang dia sebagai wujud ketidakpuasan terhadap eksistensialisme gitu. Nah kalau materi ya. Cuman gini Mas, makanya kalau memang didasari oleh latar belakang terhadap ketidakpuasan budaya baru yang dibentuk oleh eksistensialisme, maka secara tidak langsung sebenarnya seorang siapa? Levi Strauss ini seorang yang betul-betul memperhatikan sebuah pergeseran budaya gitu. Makanya untuk membaca sebuah budaya manusia itu harus dikaitkan dengan hal yang lebih luas atau umum. Artinya di situ seseorang hal yang lebih luas ini kita sebut sebagai sebuah struktur itu. Makanya sama halnya dengan bahasa yang mungkin hari ini itu salah yang diterjemahkan gitu. Dulu liberal itu kita memakai sebuah contoh liberal gitu. Jadi liberal itu kalau dikaitkan dengan antropologi keadaan kondisi manusia pada waktu itu wujud ketidakpuasan terhadap monarki absolut dari seorang raja gitu. Nah, tetapi karena hal itu bergeser artinya ke sini kita menganggap bahwa liberal itu hal yang tabu gitu. Bahwa tidak ada kebebasan bagi seseorang gitu. Nah, ketidakadilan sebuah tafsir liberal ini itu yang sebetulnya dikritik oleh siapa ini? Levis ya, Levis itu gitu. Karena sudah bergeser, tidak berkaitan dengan struktur antropologi manusia yang terjadi pada saat itu gitu. Nah, makanya secara tidak langsung kalau kita menganggap teori ini menentang sebuah eksistensialis karena memang pada dasarnya seorang eksistensialis itu tidak pernah memperhatikan budaya yang ada gitu.
tidak mengamini sebuah peralihan struktur yang bertahap itu. Makanya orang-orang eksistensialis itu cenderung membebaskan dirinya dari sebuah budaya gitu. Nah, itu yang sebenarnya dikritik, dan budaya eksistensialisme ini adalah budaya yang kacau akan membentuk sebuah budaya yang kacau menurut Austin gitu. Itu dulu. Tapi akan panjang Mas, ketika saya seorang eksistensialis ya. Saya seorang eksistensialis hari ini ya. Nanti akan panjang untuk diskusinya, karena di luar diri kita itu mah nggak penting Mas. Apa entah itu budaya atau apa aturan, itu mah nggak penting. Karena kita harus, yang terpenting itu dalam manusia, dari menolak dari suatu pemikiran yang konservatif. Bukan persoalan kesepian atau enggak. Nah, sekarang untuk menentukan manusia itu ada, enggak harus bergantung keluar dirinya. Entah itu budaya, entah itu struktur, entah itu sosial, justice sosial atau dan sebagainya. Tapi kita punya tersendiri yang unik, yaitu keberadaan kita itu sendiri. Kita ada, ya wes. Maka dengan seperti itu pada akhirnya eksistensialis pun juga menghasilkan budaya baru yang kemudian yang dianggap akan menjadi solusi dunia kita, dunia modern, di mana kita sudah banyak diperkosa. Keberadaan kita diperkosa budaya, diperkosa politik, diperkosa teknologi. Pokoknya kita ditiadakan oleh itu. Sehingga kata Banu tadi apa? René Descartes ya. Oke, dulu aku berpikir maka aku ada, tapi itu kan kolot bos. Kalau kita berpikir masih seperti itu tuh kolot. Tapi kita harus ada dulu baru kita bisa berpikir. Kalau kita gak diadakan sebagai manusia, itu bukan dari pikiran kita. Jangan-jangan nanti pikiran senior misalnya, pikiran pasangan dan kayak gitu. Kan akan butuh panjang. Nah, ini juga menyangkut kebebasan. Ketika kemudian Levi-Strauss tidak puas dengan eksistensialis karena mungkin dia tidak menjalankan pola-pola eksistensialis tersebut. Kan iya. Kalau kita harus bertindak sebagai budaya, apa ndak ribet hidup kita kayak gitu kan? Ini secara antropologi, secara manusia saja yang menyangkut watak, perasaan dan pikiran yang ada di dalamnya juga psikologi gitu. Saya terkekang bos. Kan kayak gitu. Misal Mbak Risti, dia tidak menganut eksistensialis, dipaksa nikah, terkekang enggak, tapi enggak punya hasrat untuk ke situ gitu. Masih belum siap, belum apa kan? Secara kemanusiaan, secara psikologi, mentalnya juga belum apa kalau bahasanya ya? Regulasi dirinya loh belum selesai gitu. Karena seperti itu. Lantas siapa saja? Nanti akan muncul pertanyaan begini. Selama ini manusia ditolong oleh budaya itu dalam hal apa? Atau budaya memberdayakan manusia itu dalam hal apa? Apa dalam kebebasan atau dalam gerak atau dalam perilaku, dalam hal apa? Semuanya apa? Misal, semuanya gimana? Atas dasar apa? Justru kita karena ada budaya. Justru karena ada budaya, kita mesti akan selalu terkengkang dan terjadi peperangan sampai hari ini. Itu karena mempertahankan kebudayaannya masing-masing. Yang di dalamnya ada, kata bahasanya Pak Risti, ada apa tadi, ideologi. Bahasanya Sofan, ada ideologi ya. Semua mempertahankan ideologinya. Justru kita menjadikan bertengkar loh. Loh, ini budaya kita, ini budaya kita. Budaya apa?
Atas dasar apa kita mempertahankan budaya itu? Tuh. Karena gitu pola pikir bebasnya kan Mas. Invasi Rusia ke Ukraina kan ancaman budaya. Teritorial kedaulatan antara apa? Antara sejarah kelam Nazi ya atas kekejamannya Nazi sehingga dia seorang Rusia itu menanamkan bahwa ketika ada yang bergabung terhadap Eropa khawatir ada ancaman baru dari Nazi. Justru dengan adanya budaya kita ribet hidup. Kan seperti itu. Ngapain kita mau berbudaya kalau itu masih ribet? Nah, eksistensialis adalah pelopor dari budaya tersebut. Sebetulnya itu sih pemahaman saya terkait hal seperti ini. Toh walaupun kita lanjutkan diskusi ya terserah, nggak dilanjut ya nggak masalah gitu kan. Ya, cek. Jadi ya benar katanya Mas Aang tadi kalau memang bicara tentang eksistensialis sama esensialis ya, itu emang nggak pernah selesai karena memang dua sudut pandang yang berbeda gitu. Sampai deki Indonesia tak mare. Karena emang sudut pandang yang berbeda. Tapi ketika berbicara eksistensialis tadi katanya budaya itu tidak perlu apa-apa, tapi kita tidak bisa memungkiri itu karena memang sejak lahir kita udah tertanam hal itu gitu. Itu menurut saya. Yang lebih kembali lagi kepada iya bisa menolak tapi kan tadi iya kita bisa menolak tapi kan ada beberapa step yang dijelaskan tadi kan seperti yang dulu di materi disampaikan oleh Mas Hukama itu kan Kak ya. Nah ya itu. Jadi kembali lagi ke sini bahwa Lévi-Strauss itu sebenarnya saya rasa tidak mempunyai teori yang paten. Cuman dia menganalisis analogi-analogi bahwa antropologi itu memiliki struktur yang sama dengan linguistik. Sehingga dalam menganalisis antropologi kita bisa menggunakan analisis dari linguistik yang secara teks itu dijelaskan bahwa linguistiknya Ferdinand de Saussure gitu. Jadi ketika kita ingin menganalisis antropologi kita bisa menggunakan teknik analisis linguistiknya de Saussure kita terapkan dalam antropologi gitu. Karena katanya ada kekentalan itu yang tidak bisa dipisahkan antara antropologi dengan bahasa itu. Ya sangat menarik diskusi kita hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi ya. Kalau benar itu dari Tuhan katanya, kalau salah itu dari setan katanya Kak Ali. Jadi saya cuma mengantarkan apakah saya benar atau jadi sampai tidak. tidak bertanggung jawab. Ya ini saya dijelaskan. Mengenai itu benar atau tidak itu tergantung ya apa setan bagaimana Tuhan gitu. Ya seperti itu. Semua assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.